Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kita masih membahas dosa besar yang ke-37, yaitu orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir telah kita bacakan hadis Jibril alaihissalam, di mana Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi atau meminta agar Nabi SAW menjelaskan tentang apa itu iman. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kemudian kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Sehingga barang siapa yang mengingkari takdir, pada hakikatnya dia telah mengingkari salah satu dari rukun iman. Baik, kita akan lanjutkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam bab ini. Beliau membawakan dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatun lana'tuhum wa lana'humullahu wa kullu nabiyyin kan. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ada 6 golongan manusia, lana'tuhum, yang aku laknat. Jadi Nabi SAW melaknat mereka, walanahumullah, dan mereka juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullu nabiyyin kan, dan seluruh para nabi. Ya, jadi ada 6 golongan manusia yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dari rasulnya, dan dari seluruh para nabi. Ini menunjukkan bahwa 6 golongan ini adalah pelaku dosa besar. Yang melaknat bukan cuma nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW, dan seluruh para nabi. Mari kita simak 6 golongan manusia yang terlaknat ini, ya. Yang pertama, kata beliau alaihi salatu wassalam, az-zaidu fi kitabillah. Az-zaidu fi kitabillah artinya orang yang menambah-nambahi dalam kitabullah, ya, baik itu Al-Quran maupun kitab suci lainnya. Sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, dia tambahkan ke dalam Al-Quran. Atau sesuatu yang tidak ada dalam Injil, tidak ada dalam Taurat, kemudian ditambah-tambahi. Maka golongan ini akan mendapatkan laknat dari Allah, dari Rasulnya, dan seluruh para nabi. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-mukadzibu biqadarillah, orang yang mendustakan takdir Allah, mengingkari takdir Allah. Nah, ini syahid dari hadis ini, ya, orang yang mengatakan bahwa tidak ada takdir, ya, takdir itu tidak ada, maka dia tergolong yang dilaknat oleh Allah dan rasul-rasulnya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Az-Zahabi, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini, al-mutasallitu bil jabarut liyu'izza bidzalika man adallallahu wa yudhilla man a'azzallah. Golongan yang ketiga adalah orang yang berkuasa, ya, dengan kediktatoran. Kemudian dengan kediktatorannya tersebut, dia memuliakan orang yang telah dihinakan oleh Allah dan yang dihinakan oleh Allah. Siapa orang yang dihinakan oleh Allah? Ya, orang-orang kafir, orang-orang fasik. Nah, dia kemudian dengan kekuasaannya tadi, dia ubah orang-orang yang kafir ini, orang-orang yang fasik ini, dia angkat menjadi orang-orang yang mulia. Ya. Padahal seharusnya seseorang hendaknya
memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah dan menghinakan, merendahkan orang yang telah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dan orang fasik ini adalah orang-orang yang rendah di mata Allah. Maka hendaknya dia juga memandang sama dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang dengan kekuasaannya mengubah itu semua. Ya, orang kafir dan fasik dia muliakan, sebaliknya wa yudhilla man azzallah, dan dia menghinakan, merendahkan orang yang mulia di sisi Allah. Ya, para ulama, orang-orang yang saleh dia hinakan dengan kekuasaannya tersebut. Maka golongan yang seperti ini yang dia menyalahgunakan kewenangannya untuk merendahkan orang-orang yang mulia dan memuliakan orang-orang yang tercela, orang-orang yang rendah, ya, dia mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, ya, al-mustahillu li hurumillah, orang-orang yang menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, apa yang telah diharamkan oleh Allah kemudian dihalalkan. Ini pun mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Ya, seperti misalnya dia menghalalkan zina. Ya, zina itu halal kalau suka sama suka. Misalnya ada yang menghalalkan zina selama suka sama suka. Atau dia menghalalkan khamr. Ya, khamr itu halal. Ya, selama diminumnya itu di rumah saja, nggak diminum di jalanan misalnya. Silahkan saja kalau orang mau minumnya di rumah, boleh-boleh saja. Ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang semacam ini mendapatkan laknat dari Allah dan para rasulnya. Nah, kemudian yang kelima, kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-mustahillu min itrati ma harramallah. Dia menghalalkan bagi ahlul baitku, bagi keluargaku, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh para ulama bahwa dia tidak menghargai dan tidak menghormati keluarganya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi keluarga Nabi alaihi salatu wassalam ini memiliki kedudukan dalam Islam. Hendaknya dia dihormati. Namun penghormatannya tidak kemudian berlebihan sampai melakukan kultus individu, tidak. Tetap dihormati. Akan tetapi apa? Jangan kemudian dijatuhkan kehormatannya. Nah, kemudian mungkin kita bertanya-tanya, siapa sih yang digolongkan sebagai ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi alaihi salatu wassalam? Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarganya Nabi alaihi salatu wassalam adalah keturunan Ali dan Fatimah. Keturunannya Ali dan Fatimah ini adalah ahlul baitnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sebagiannya lagi mengatakan bahwa lebih daripada itu, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya, jadi keluarga beliau adalah Bani Hashim. Semua orang yang nasabnya kembali kepada Hashim, maka dia adalah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang nasabnya kembali kepada Bani Al-Muttalib. Jadi Hashim dan Al-Muttalib ini kakak adik. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam diboikot oleh orang-orang Quraisy, maka dua keluarga inilah yang membacking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, keluarga Hashim dan keluarga Al-Muttalib. Maka mereka inilah yang menjadi ahlul bait. Mereka memiliki kedudukan dalam Islam, hendaknya kehormatannya dijaga, tidak kemudian dijatuhkan. Ya. Namun bukan berarti bersikap gulu juga, bersikap berlebihan. Ya, ada golongan yang kalau di negeri kita disebut sebagai habaib. Mereka ini adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tunaikan hak mereka, kita hormati mereka, tapi tidak kemudian juga gulu, mengatakan bahwa semua yang mereka lakukan benar. Tidak. Timbangan kita adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita menghormati kedudukan mereka sebagai ahlul bait. Waktu dulu kita belajar di Hadramaut, Pak, ya, orang-orang Hadramaut mereka sangat menghargai ahlul bait. Aib bagi sebuah kampung kalau kemudian Habib itu sampai bekerja cari nafkah. Berarti apa? Keluarga orang yang ada di kampung itu kurang menghormati si Habib, ya, keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Ya.
Sehingga kita perlu ketahui bahwa keluarga Nabi SAW memiliki kedudukan. Tidak boleh untuk kemudian dihancurkan kehormatannya. Namun ketika mereka melakukan kesalahan, ya tetap kita katakan, ya al-haqqu ahaqqu ayyuqal. Kebenaran itu lebih berhak untuk kita sampaikan walaupun itu menyelisihi ahlul baitnya Nabi SAW. Baik. Kemudian watariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Maksud sunnah di sini adalah ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sunnah dalam artian perkara-perkara yang kalau dilakukan dapat pahala, kemudian kalau ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah ajarannya Nabi alaihi salatu wassalam, akidahnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian tata cara ibadahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ini ditinggalkan, ya dia berpaling kepada sunnah yang lain, maka dia terancam mendapatkan laknat Allah dan para rasulnya. Baik. Syahid dari hadis ini adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di antara yang terlaknat adalah al-mukadzib biqadarin, orang yang mendustakan takdir. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya, beliau bawakan sanadnya di sini dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun wala mukadzibun biqadarin wala mudminu khamrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk surga yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Ya, ini sudah pernah kita sampaikan di awal-awal pembahasan kitab Al-Kabair. Ya, durhaka kepada orang tua ini bukan perkara yang remeh, menyebabkan seseorang terhalang dari masuk surga. Ya, jadi seorang hendaknya dia benar-benar berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Ya, apabila dia durhaka kepada orang tuanya, maka dia terancam tidak masuk surga. Nauzubillah. Qala wala mukadzibu lil qadar. Yang kedua adalah orang yang tidak akan masuk surga, orang yang mendustakan takdir. Ya. Jadi para ulama mengatakan, ya, untuk orang yang mendustakan takdir, ya, mereka dikafirkan. Diriwayatkan dari sebagian salaf, ya, diantaranya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya, apakah orang-orang yang mengingkari takdir ini kafir? Artinya dia keluar dari Islam karena tidak meyakini adanya takdir. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, nadhiruhum bil ilm. Ya, coba tanyakan kepada para penolak takdir ini tentang ilmu Allah. Fa in aqarru bihi khusimu. Kalau mereka mengakui tentang ilmu Allah, ya, maka mereka telah terkalahkan. Artinya kenapa kalian mengingkari takdir? Maksudnya begini, hadirin yang dimuliakan Allah, ya, tanyakan kepada mereka, kalian itu mengakui tidak kalau Allah itu mengetahui segala sesuatu, termasuk perkara yang akan datang, perkara yang akan terjadi, itu kalian mengakui atau tidak bahwa Allah itu mengetahuinya? Kalau mereka mengakui, ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, termasuk perkara yang akan datang, maka mereka telah terbantahkan. Atas kenapa kalian kok menolak takdir? Padahal kalian mengakui Allah telah mengetahui segala sesuatu. Yang tentunya Allah mengetahui segala sesuatu karena Allah yang menentukan. Ya. Jadi begitu cara berdebat dengan orang-orang yang menyimpang. Ya, coba kalian, orang yang menolak takdir ini tanya, kalian meyakini nggak Allah itu mengetahui segala sesuatu? Kalau mereka mengatakan kami mengakui, nah berarti kalian nggak pantas, ya. Kenapa kok kalian menolak adanya takdir? Ya, kalau kalian menetapkan Allah itu mengetahui segala sesuatu, berarti Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Kenapa Allah mengetahui apa yang akan terjadi? Karena Allah lah yang telah menetapkannya. Maka akan terbantahkan mereka. Wa in ankaruhu kafaru. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, kalau mereka mengingkari ilmu Allah, mereka telah terjatuh pada kekufuran. Misalnya mereka mengatakan, enggak, Allah tuh enggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Berarti kan Allah yang kita sembah itu lemah. Ya enggak? Konsekuensi kita menetapkan takdir, kita menetapkan Allah mengetahui segala sesuatu. Ketika kita menolak takdir Allah, ya,
kita menetapkan bahwa Allah itu lemah. Allah nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita yang menetapkan sesuatu, baru Allah mengetahui setelah perkara itu terjadi. Maka kata Imam Syafi'i, kalau mereka mengingkari Allah itu mengetahui segala sesuatu, maka mereka telah terjatuh pada kekufuran. Ya. Maka dari sini para ulama menghukumi orang-orang yang menolak takdir ini telah terjatuh pada kekufuran. Namun bukan kemudian kita langsung memvonis seseorang, misalnya dia mengatakan saya nggak percaya takdir, kafir kamu misalnya. Enggak. Tapi harus ada iqamatul hujjah terlebih dahulu. Ya, kita tegakkan hujjah dulu. Kenapa kamu menolak takdir? Oh, karena kalau saya menetapkan takdir berarti manusia ini nanti nggak bisa disalahkan dengan perbuatannya. Nah, kita jelaskan seperti apa yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Berarti ada syubhat di kepalanya, ada kerancuan di dalam kepalanya. Ya, masalah pengkafiran harus hati-hati. Para ulama ketika mengatakan kafaru, mereka telah kafir, artinya bukan person-person. Ya, artinya bukan langsung tunjuk hidung, kamu kafir, enggak. Apa yang dilakukan adalah kekafiran, namun untuk menjatuhkan vonis kafir perlu adanya iqamatul hujjah terlebih dahulu. Harus dijelaskan terlebih dahulu. Ya. Ini hadis yang menunjukkan bahwa orang yang mengingkari takdir dia terhalang untuk masuk surga. Kemudian beliau bawakan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi SAW beliau mengatakan, Al-Qadariyatu majusi atau majusu hadhil ummah. Ya. Al-Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir, mereka adalah majusinya umat ini. Ya. Fa'in maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit, maka jangan dijenguk. Ya. Jangan kalian menjenguk mereka. Wa in matu fala tushhiduhum, ya, atau fala tashhaduhum. Apabila mereka mati, maka janganlah kalian tushhiduhum, kalian mempersaksikan jenazahnya. Artinya jangan kalian bertakziah dan mengiringi jenazahnya. Hadis ini disebutkan oleh para ulama. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Abu Daud. Ya, banyak di antara para ulama yang telah membahas hadis ini. Ya, Al-Imam Ibnu Qattan ya menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghasankannya. Wa qala As-Safarini, berkata Al-Imam As-Safarini, la aqallu min ayyakuna hasanan. Paling rendahnya derajat hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, wa sadruhu qad ruwiya min turuqin ukhra muta'addidah. Dan sumber dari hadis ini telah diriwayatkan dari banyak jalan. Ya, intinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadzal ma'na qad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadithi Ibni Umar wa Hudzaifah wa Ibni Abbas wa Jabir bin Abdullah wa Abi Hurairah wa Abdullah bin Amr bin Al-As wa Rafi' bin Khudaij. Hadis ini diriwayatkan dari banyak para sahabat, di antaranya Ibnu Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Rafi' ibn Khudaij. Sehingga apa? Intinya bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Nabi SAW mengatakan, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Al-Qadariyah adalah majusinya umat ini. Ya. Kenapa Al-Qadariyah, orang yang mengingkari takdir, ini dikatakan sebagai majusi? Ya, kita perlu tahu terlebih dahulu, majusi itu apa? Majusi itu, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah agama yang dianut oleh bangsa Persia ketika itu, di mana mereka meyakini adanya dua Tuhan. Yang pertama mereka sebut sebagai An-Nur, Tuhan cahaya. Yang kedua Az-Zulmah, artinya Tuhan kegelapan. Nah, kebaikan yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Tuhan cahaya. Kalau kita lihat referensi lain, ya Majusi itu kan dikatakan sebagai agama Zoroaster kalau bahasa baratnya. Ya.
Zoroaster itu dia meyakini ada dua Tuhan. Yang pertama Ahura Mazda, ini Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan. Kemudian yang kedua Ahriman, ini Tuhan kegelapan. Ahriman ini yang menciptakan kejahatan. Nah, Majusi itu meyakini bahwa Tuhan itu nggak cuma satu. Kejadian yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh dua Tuhan. Nah, kemudian apa keserupaannya dengan Al-Qadariyah? Kalau Qadariyah, dia bukan hanya meyakini bahwa yang menciptakan itu hanya dua Tuhan, tapi banyak Tuhan. Siapa? Manusia itu sendiri. Ini Al-Qadariyah meyakini bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini, ya, semuanya diciptakan oleh manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disamakanlah Al-Qadariyah dengan Majusi. Bahkan lebih parah daripada Majusi. Kalau Majusi, mereka hanya meyakini bahwa yang menciptakan, ya, peristiwa-peristiwa di bumi ini atau di dunia ini adalah dua Tuhan. Sedangkan Al-Qadariyah meyakini bahwa yang menciptakan kejadian-kejadian di dunia ini adalah semua manusia. Makanya kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, kata beliau, wa innama summu qadariyatan li'annahum athbatul qadar li anfusihim. Ya, mereka disebut qadariyah kenapa? Karena mereka menetapkan qadar itu ada pada diri mereka. Merekalah yang mentakdirkan sesuatu. Setiap manusia mentakdirkan takdirnya sendiri. Wa nafauhu anillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka menafikan takdir itu dari Allah. Allah itu tidak mentakdirkan. Yang mentakdirkan adalah kita sendiri. Ya. Wa nafau anhu khalqa af'alihim wa athbatuhu li anfusihim. Mereka menafikan bahwa Allah yang telah menciptakan perbuatan-perbuatan mereka, dan mereka menetapkan bahwa merekalah yang telah menciptakan, mengcreate, ya, perbuatan-perbuatan mereka. Fasaru bi idafati ba'di khalqi ilaihi duna ba'din mudahina lil majus fi qaulihim bil aslain an-nur wa zulmah. Maka dengan menyandarkan perbuatan itu pada tangan makhluk, artinya lepas dari perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menyaingi atau telah menyamai orang-orang Majusi yang meyakini bahwa perbuatan yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di dunia ini semuanya diciptakan oleh dua Tuhan. Yang satu Tuhan kebaikan atau Tuhan cahaya, yang satu adalah Tuhan keburukan atau Tuhan kegelapan. Ya. Bahkan sebagaimana kita katakan tadi, orang Qadariyah itu lebih parah daripada Majusi. Karena Majusi mengatakan bahwa ada dua pencipta peristiwa, kalau Al-Qadariyah semua manusia menciptakan peristiwa. Ya, terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini keserupaan Al-Qadariyah dengan Majusi, sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Qadariyah ini adalah majusinya umat ini. Kemudian dari hadis ini juga Nabi SAW melarang kita, ya, kalau kita mendapati orang yang menolak takdir, maka ketika mereka sakit jangan dijenguk. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa mereka telah terjatuh pada kekufuran. Kenapa? Karena hakul muslim ala muslim, ya, sittun. Hak muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya apa? Kalau dia sakit, maka kita pun kunjungi. Nah, Nabi SAW melarang kita untuk menjenguk orang yang sakit dari kalangan para penolak takdir. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka telah keluar dari keislamannya. Kemudian wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka mati, maka janganlah kalian mempersaksikan jenazahnya. Tidak perlu takziah dan tidak perlu mengantarkannya ke pemakaman. Ya, ini hukuman atau sanksi bagi orang-orang yang mengingkari takdir. Kemudian hadis selanjutnya, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, kata beliau, sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar. Ya.
Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang mendustakan takdir. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sudah mengindikasikan akan ada orang-orang yang menolak takdir. Kemudian wasaha Tirmidzi min hadithi Ibnu Sakhrin atau Abi Sakhrin An-Nafi'. Kemudian telah disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadisnya Abu Sakhr dari Nafi' dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, ja'ahu rajulun, ada seseorang yang datang kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Faqala, kemudian dia mengatakan, inna fulanan yaqra'u 'alaika salam. Ya, ada orang yang datang kemudian mengatakan, wahai Ibnu Umar, sesungguhnya fulan telah menyampaikan salam kepadamu. Ya. Faqala innahu balaghani annahu qad ahdath. Sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku bahwa dia telah melakukan perkara yang baru, mengada-adakan perkara baru dalam agama ini. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang memberi salam ini, yang menitipkan salam ini termasuk orang-orang yang menolak takdir. Jadi ketika itu Ibnu Umar mendengar bahwa si fulan ini yang menitipkan salam untuk dia ini adalah di antara para penolak takdir. Maka kata Abdullah bin Umar, ya, telah sampai kabar kepadaku bahwa dia termasuk orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama ini. Fa in kana qad ahdath fala tuqri'hu minni salam. Kalau benar ya bahwa dia telah membuat perkara baru dalam agama ini, yakni menolak takdir, maka jangan sampaikan salam dariku. Ya, saya tidak akan membalas salamnya. Ya. Jadi dia tidak membalas salam dari orang yang memiliki pemikiran qadariyah. Orang-orang yang menolak takdir tidak dibalas salamnya oleh Abdullah bin Umar. Jadi boleh bagi kita untuk tidak membalas salam orang-orang yang memang memiliki pemikiran menyimpang. Ya, yang penyimpangannya demikian parah, ini diberi sanksi sosial dengan apa? Tidak dibalas salamnya. Ya. Kemudian kata Ibnu Umar, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kenapa? Ini menjelaskan. Abdullah bin Umar ini ingin menjelaskan. Kenapa kok saya nggak mau membalas salam orang-orang yang menolak takdir? Ya, karena Nabi itu pernah mengatakan, yakunu fi hadhil ummah khasafun wa masakhun au qadhfun fi ahlil qadar. Karena saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan akan terjadi pada umat ini khasafun. Ya, khasafun. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi bahwa khasfun ya, atau khasafun artinya khasful makan, yakhsifu khusufan dhahaba fil ard. Khasafun artinya terbenamnya suatu tempat ke dalam bumi. Ya, jadi suatu saat kata Nabi SAW akan terjadi bencana di mana ada suatu tempat yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam bumi. Kemudian au maskhun, ya. Ya, nanti akan terjadi juga di tengah-tengah umatku maskhun. Apa itu maskhun? Ya, taghayyurun fis suwar, berubahnya bentuk manusia. Jadi akan ada kelompok manusia ya yang akan diubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bagaimana perubahan bentuknya. Ya, entah mereka diubah menjadi khinzir, jadi kera dan babi seperti yang dilakukan pada sekelompok orang-orang Yahudi atau bagaimana bentuknya, wallahu taala alam. Ya, para ulama memasukkan hadis ini, hadirnya dimuliakan Allah, ke dalam bab tanda-tanda hari kiamat. Jadi di antara tanda dekatnya hari kiamat akan ada daerah yang ditenggelamkan ke dalam bumi, kemudian akan ada sekelompok manusia yang diubah bentuknya. Au qadhfun, ya, yang terakhir au qadhfun fi ahlil qadar. Atau akan terjadi qadhf pada ahlul qadar. Kata para ulama, apa maksudnya? Ramyun bil hijarah ka qaumi Lut.
akan terjadi azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menolak takdir dalam bentuk dihujani dengan batu. Jadi orang-orang yang menolak takdir ini nanti ya di akhir zaman mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilempari dengan batu. Datang batu dari atas langit. Nah, inilah yang menjadi latar belakang mengapa Abdullah bin Umar tidak mau membalas salam orang yang menolak takdir. Kenapa? Karena Nabi telah mengindikasikan atau telah mengkhabarkan mereka ini akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Dilempari batu dari atas langit, seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ya. Baru jam 7 kurang 5. Qadarullah ma syafa'al. Ya. Saya tadi kira akan selesai kita dari pembacaan hadis-hadis ini, ternyata belum selesai. Insyaallah pekan depan kita baca secara cepat saja agar cepat selesai permasalahan takdir. Masa 4 pertemuan bahas takdir gitu ya. Ya, baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Besok minggu depan insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.